Minta ditunjuk diajari, minta disapa di dinding, ibu-ibu minta dikarenakan ni japun berbang dahulu, nembak udam dalam tabek. Meminta ampunlah saya ke Pangulu, tidak tahu nak pulang kasihan nama marambah dari minyak dua kasingko. Jadwal kasih gadai darai Baramulu amo akan menambah Darulia izin aginan tuo Bukan tersayo cara dia pandai Samba menyambah dalam adat Tali batali undang-undang Tersebut di mulut mani selempong kato. Pacu Jawi merupakan satu kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tradisi Pacu Jawi mulai tumbuh pada masa Datuk Tan Tejo Barano. Pada awalnya berkembang di Pariangan Padang Panjang, kemudian berkembang ke Kecamatan Limo Kaum, Sungai Tarap, Rambatan, dan Kecamatan Tanjung Anai. Sekarang ini hanya diselenggarakan di 4 kecamatan, yaitu Pariangan, Limo Kaum, Sungai Tarap, dan Rambatan. Setiap kecamatan melakukan Pacu Jawi secara rutin sekali dalam seminggu. Hari pelaksanaannya berbeda-beda antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Sekali dalam setahun, dilaksanakan pacuan gabungan seluruh kecamatan. Pacuan gabungan ini disebut dengan Alek Pacu Jawi. Hidayat dan kurnia Tuhan kita Ilahul manam ni tuanku iman khasib Bilal maulana Hidorong manganilambah Pasirah diluhudo gandun. Dalam adat dan tradisi Minangkabau, setiap acara yang melibatkan beberapa unsur dari suatu kaum atau suku maupun nagari dimusyawarahkan dan disepakati oleh pemuka kaum, pemuka adat maupun pemuka nagari. Acara musyawarah untuk mencari kesepakatan ini dalam istilah Minang dikenal dengan istilah Ba'io-iyo. Minta ditunjuk diajari, minta disapa di dinding. Ikan tadi di dapur juga. Sampai kata. Lah. Panjang kemarin nak kuda istilah kata sebenarnya panek jadi perhatian. Bahasa yang dipakai dalam acara musyawarah membuat kesepakatan tersebut berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa yang dipakai adalah bahasa kiasan. Setiap unsur atau kelompok diwakili oleh seorang yang dianggap sebagai pemimpin. Sepanjang pentahan katuan kuda tuan dan taberak ke tangan-tangan dan tatabuah buku narapik terlimpa ke undang-undang terlimpa kepada 16 orang. Bila katuan sebenarnya. Misalnya yang kuda tuan ke pandang jauh dari larangan ke pandang daki dari pujian. Labake boleh nusa boleh darapik tidak nusa layang gayang bersambut katuan pajawan. Padang bapa bulan kubu gandang para rakyat. Setiap pemuka kaum ataupun pemuka adat harus dapat memahami dan menguasai alur persembahan dalam segala bentuk kegiatan adat.
Bagi orang yang tidak memahami alur persambahan Minangkabau, tidak mudah memahami apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam persambahan. Nagari Bapagabag itulah waris membidawo itu pusako mandiparina. Masalik kami namanya jika konak dari bodi jika kita lah pelakukan namanya lah bari yang kanang baik takut mereka. Dengan salah namanya kalau kondak dari bodi kita pelaku kami ambil ke muka betul. Yo lapor masalah dan berarti. Agak berbeda dengan alur dan teknik persambahan adat yang dipakai di daerah lain di Minangkabau, persambahan di daerah ini memasukkan unsur musikal pada beberapa bagian dari alur persambahan. Beberapa bagian kalimat persambahan disampaikan dengan teknik bunyi. Angku mangko minta ampun yola sayo di pangulu nan gadang basa batuan nan cara dia tahu pandai sarato manjo kati sarato Agak berbeda dengan alur dan teknik persambahan adat yang dipakai di daerah lain di Minangkabau. Persambahan di daerah ini memasukkan unsur musikal pada beberapa bagian dari alur persambahan. Beberapa bagian kalimat persambahan disampaikan dengan teknik nyanyian. Tradisi pacu jawi. Setelah si Pangka menyampaikan maksud mengundang si Alek menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Makanan yang dimakan adalah makanan dalam talam yang dibawa oleh Bundukan Duang. Dalam talam tersebut berisikan nasi ketan, pisang, dan beberapa jenis makanan lain. Setelah makan selesai, kembali dilakukan persambahan penutup. Persambahan penutup ini berisikan permintaan maaf dari masing-masing pihak dan permintaan diri untuk pulang oleh si Alek. Pengharapan di tangan kami akan budi di tengah batu. Kalau domba nimba itu cepat sekarang ikut kini. Daun dihirun nilai cabai kita di kampung pula basah. Artinya bana kok nendiniai pula sampai kok nendiamah pula basah. Bahasa sekarang kini nang ko ba tua katong kuda tua ko digendong untuk musik bang ko dicika untuk cincin. Libat di kami itu kini dilapir. Gemulung sisi hati nanya. Hati sungguh dilapir jalan hati puasa. Allah ko bo jalan di kami itu kini di pihak di kami tukang salah. Kok minum kok kurang sajuk, kok makan kok kurang kanyang. Ayo nak pamarian gosok. Sampai gosok bilanglah sepanjang katong kuda tua tadi ko didanga la bayi bunyi ko dipandang la bayi rupo. Rupanya dia kuda tua sinan namanya dia tujuh sekali garasian jaga di tengah model suruh. Maka tantangan minum dengan makan. Minum ko tak tidur dengan sabu, makan ko tak tidur makan. Sampai itu dia. Lalu kasih baca dulu kita berjuang kuda tua ko tidak sama dipa ko kurangnya tidak kalau aku la tidur dengan saparana. Gua kombe itu. Yo bak dituang kuda tua. Penduduk nama orang selo kok agak murah langkah ke itu mana? Mana betul? Dia lapis yang ketua. Alhamdulillah kalau yang ketua. Pacu Jawi seluruh Indonesia dua macam. Yang pertama di Madura, tapi di negara yang enak.
Yang kedua, pacu mereka ke satu di tanah datar. Dari nenek moyang kita dulu, Datuk Tan Tejo Karano. Bajawi balang puntung, kedua Jawi balang kandai. Kalau balang puntung, jantan. Kalau balang kandai itu betina. Kemudian dikawinkan. Macam-macam anaknya. Jadi balang puntung itu dikirim ke Senggalang. Pisang itu diadu. Diadu di lapangan. Kemudian baru ke tanah datar. Ya, Jawi jantan. Jadi itu usulnya. Mulainya untuk merencanakan sesuatu pacu Jawi ini adalah dengan musyawarah. Musyawarah itu mulai pertama dari Kecamatan Periangan dan berikutnya Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Setarat dan Rambatan. Musyawarah itu keputusan tertingginya adalah di badan Nenek Mama. Arti penghulu-penghulu baik pun di Jorong, baik pun di Nagari, baik pun di kecamatan. Tujuan pacu Jawi adalah untuk meningkatkan rasa sosial antara kecamatan dengan kecamatan secara khususnya dan Kabupaten Tanah Datar secara umumnya. Jadi pacu Jawi ini adalah kebudayaan alam Minangkabau. Secara Minangkabaunya itu kalau di sawah itu batali bajak. Kalau di luar artinya bertali adat. Dengan tujuan adalah untuk menjunjung tinggi agama, adat, dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Kalau setiap kami batutik pacu Jawi ko, yo barak basentiang Jawi. Bayiria menggunakan doang membawa talam. Bunyi-bunyian celempong, aguang. Itu kami daraklah keliling kampung tadinya. Sampai ke sawah. Kami Bapak Jawi ko saratuk jo adat di dalam sawah batali bajak, di luar kami batali adat. Tuh tandanya kami batali adat mempunyai baduin Nenek Mama bayi yang digunakan doang. Kami memakai Jawi ko, yos tiap suku. Saya kue Jawi, tiap suku. Pacu Jawi ko sejak nenek awak dulu kalau ke sawah ko bertolong-tolong sifatnya. Jadi sudah sawah didatang, tu Pacu Jawi tadi. Jadi dia cerita kelompok itu istilahnya tolong menolongnya zaman dulu, tidak ada upah-upah zaman sini. Jadi tradisi itu sejak nenek awak dulu sampai kini lagi benci itu ya. Tahun 2000 lah, 2000 kemarin itu. Itu awak jadi joki barunya. Yo kalau awak jadi joki, yo barik resikonya. Artinya barik resikonya patawin tali bajak. Itu mencari lari Jawi, kadang Jawi bergenjang larinya. Itu nangka di Samuang, bah menyamang Jawi ko. Banjir tali bajaknya sedang lari itu. Itu kalau awak jadi joki ko.
Kalau joki gawi memang barik resikonya mah, tapi apanya imbalannya ada pula. Memang kok ada jawi tadi berjual di tempat pacuan, itu ada apanya untuk joki tu uang kerajinannya nama ada untuk joki tu. Itu joki tu bawa kalau pacu jalan tiba tempat pacu bawa minum, bawa makan, biaya joki tu yang tanggung ini juga. Ini tampilnya, dan apanya kan sepasang dua ekor namanya. Dan sekali-sekali lapet tu kadang mencari sawah loh, kalau sawah kadang ada nggak 4 pasang, 5 pasang. Kalau sawah mendeko 2 pasang misalnya. Ya kalau awak jadi joki kalau di tempat awak naniko namanya kan, ya ndak ketang kali awak dah sebab awak jadi sepokok awak pangkalan. Datang kali lah ada orang untuk membawa lah, ya tak pasal juga. Itu ada orang 4 kali, 5 kali. Paling kurangnya awak 5 kali. Itu paling kurangnya. Risiko yang palingnya barik kami jadi joki kok seandainya jatuh di tengah sawah, ibu jauh di belakang. Hanya 3-nya di jalan. Umpamanya awak hobi gacu, ya ada ketujuh dari kawan dari orang lain dia. Ya ada 10 awak belilah, 4 balik, 5 balik. Kadang-kadang ya lagi didikan awak berhasil. Kalau lombanya nak ada lah. Cuma kadang-kadang 4 detik kami ada hadiah dari apa aja ni, ndak berlomba ndak. Mah hadiah dari panitia sebagai do piala, kayak sarung lah bagai pakaian lah gitu. Kalau lomba nak ada orang. Kalau jadi untuk permainan kami sapi supaya bulunya rancak, jadi larinya kue, jadinya nak do bimbang. Kalau nak sapinya pengana itu ragu-ragu kan untuk lari, kadang-kadang untuk menanduk kawannya dia mengenanya. Kalau kuat tak, kalau sapinya khusus untuk lari dia mengenanya lah. Ya, sarang menutu agak lambat, tapi itu akan gas. Itu boleh jadi ikut itu kan. Dia sarang menutu kan agak mogok lari mesti kan. Itu ditekan gasnya, jadi gas jauh itu dia ikutnya tu. Menilai jauh itu yang kancangnya rancak penonton kurang luar. Beko sudah nonton itu ni cerita di lapau. Jauh orang Sinando je. Itu penilaian harga juga. Sistem penilaian ini sesuai dengan tuah. Tuah jawi yang berpacu adalah tuahnya sepasang. Dalam satu pasang jawi ini sudah ada larinya yang bagus antara jawi yang sebelah kiri dan sebelah dalam dan sebelah luar. Itu buat istilah orang, adonan dulu sekapalo, adonan kapalonya tinggi, ada yang kapalonya rendah. Dan di situ itu penilaiannya itu tergantung kepada semua penonton. Jadi bagaimanapun jurinya semuanya adalah terletak pada penonton. Bule Kato dengan bahasa kias dan petatah petiti merupakan cara dan ciri yang khas dalam budaya Minang. Mulai menipisnya kepedulian generasi muda terhadap adat istiadat ataupun minimnya proses regenerasi adat. Kemampuan untuk berbicara atau bermufakat dalam masyarakat Minang dengan cara adat sudah berangsur punah. Kebiasaan ba'yo-iyo atau bermusyawarah dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan atau mencari kesepakatan dengan cara adat sudah mulai ditinggalkan. Tomo Bule Kato dengan bahasa kias dan petatah petiti merupakan cara dan ciri yang khas dalam budaya Minang. Mulai menipisnya kepedulian generasi muda terhadap adat istiadat atau karapan sapi di Madura. Masyarakat sebagai pendukung tradisi ini masih berusaha mempertahankan kebudayaan mereka untuk tujuan kebersamaan. Pemerintah yang mulai kehabisan ikon dan event acara pariwisata dan budaya kurang memperhatikan kegiatan pacu jawi ini.
Belum ada usaha yang konkret dari pemerintah untuk memasyarakatkan dan mensosialisasikan secara lebih luas, baik di Indonesia maupun secara internasional. Pacu Jawi, meskipun tidak kalah menarik dan uniknya dengan karapan sapi dan sudah berkembang ratusan tahun, tetap terlupakan. Yang hampir punah dan yang terlupakan, itulah kondisi adat Minangkabau dan Pacu Jawi di Tanah Datar. Kacang-kacangku ini gelombang, kacang-kacangku ini buayo. Kapaso ambo maulurkan diri, abo mangko baiku, mangko di dalam tawamu. Nangko pinang ala digato, nangko sirih ala dicabir. Ya kapado baso basila, simo pito bakang kasadonyo. Rasul di dalam kubur itu, dari yakuna ke bangsa hulu, penembak undang di dalam cabai, bagi ampunan bodoh pangulu, sudah tuna tulang kesiale.